Nah, kalau yang dilakukan secara online itu bisa melalui HOTS maupun melalui NeoHOTS ya, dengan menu order non-regular board seperti gambar yang ada di sini. Welcome to BBM. Di Belajar Bareng Mirai Aset, kita selalu memberikan ilmu-ilmu baru agar sahabat Mirai Aset bisa menjadi investor yang selalu cuan. Hari ini kita akan belajar apa itu pasar sekunder. Nah, karena saya juga masih bingung, langsung saja yuk kita tanya ke Ibu Linda Homia, Senior Area Manager Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Halo Bu Linda. Halo Bu Alia. Nah, hari ini kan kita mau belajar tentang pasar sekunder, Bu. Berarti sebelumnya ada pasar primer nih ya. Mungkin Bu Linda bisa bantu jelasin sebenarnya pasar primer itu apa sih? Nah, kalau pasar primer itu sering juga disebut sebagai pasar perdana, di mana saham pertama kali diperdagangkan sebelum dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Di sini, saham ditawarkan kepada investor dengan mekanisme IPO. Oke, jadi IPO itu di pasar perdana ya, Bu? Benar ya? sekali, Bu Alia. Nah, kalau pasar sekunder ini apa? Nah, jadi kalau pasar sekunder itu adalah pasar kelanjutan setelah IPO, di mana di sini investor telah bisa menjual belikan saham itu di pasar modal Indonesia. Oke, jadi yang sehari-hari kita bertransaksi melalui aplikasi HOTS itu termasuk di pasar sekunder Benar ya, Bu? sekali, Ya? Bu Alia. Oke, jadi ada berapa nih, Bu, pasar sekunder itu? Nah, di pasar sekunder itu ada 3 jenis. Yang pertama, pasar reguler. Ini pasar yang biasa investor sehari-hari melaksanakan jual beli saham, di mana mekanismenya berlangsung seperti biasa ya, jual belinya sesuai jam perdagangan bursa, dan penyelesaian transaksinya T2, yaitu 2 hari penyelesaian untuk pembayaran dana jual beli sahamnya. Oke, dan menggunakan sistem lot ya, Bu ya? Benar sekali. Jadi kalau di pasar reguler, minimal pembelian itu 1 lot atau disebut juga 100 lembar. Oke, yang kedua jenis pasar sekunder apa, Bu? Nah, yang kedua ini disebut juga pasar negosiasi. Kalau pasar nego, ini adalah jenis pasar yang berlangsung tawar-menawar antara pembeli dan penjual di luar daripada market reguler yang biasa. Jadi terjadi kesepakatan harga antara pembeli dan penjual antara mereka saja begitu. Oke, baik. Nah, kalau untuk pasar nego yang dilakukan secara online tuh gimana, Bu? Nah, kalau yang dilakukan secara online itu bisa melalui HOTS maupun melalui NeoHOTS ya, dengan menu order non-regular board seperti gambar yang ada di sini. Oke, jadi tetap bisa dilakukan di aplikasi HOTS ya, Bu ya? Bisa, namun perlu diingat ya, kalau kita melakukan negosiasi secara online itu cuma bersifat advertising. Jadi seperti iklan aja kita pasang buy sell-nya, namun untuk konfirmasi pembelian nantinya pihak sekuritas akan menghubungi untuk mengkonfirmasi ini harganya udah cocok belum untuk dilaksanakan pembelian dan penjualan secara negosiasi. Oke, jadi ada konfirmasi lanjutan sebelum deal akhirnya berhasil berlangsung ya, Bu? Benar ya? sekali, Bu Alia. Jadi ada konfirmasi ya, gitu, persetujuan istilahnya. Nah, yang barusan kan cara online. Bagaimana dengan cara offline ya di pasar nego? Adakah formulir yang memang harus diisi oleh sahabat Mirai Aset nih, Bu? Nah, untuk order negosiasi secara offline, ini ada 2 jenis. Yang pertama, DVP RVP. Di sini, DVP ini berarti delivery versus payment, di mana fungsi ini adalah pihak penjual saham akan menerima pembayaran dana dari pihak pembeli. RVP sendiri ini adalah receive versus payment. Artinya pihak pembeli saham harus menyerahkan dana kepada pihak penjual saham. Jenis kedua disebut juga DFOP, RFOP. Nah, kalau DFOP itu delivery free of payment. Di sini pihak penjual saham tidak menerima pembayaran dana dari pihak pembeli. Lalu RFOP itu singkatannya Receive Free of Payment. Di sini pembeli saham tidak menyerahkan dana kepada pihak penjual saham. Simpelnya adalah di proses DFOP dan RFOP ini pembeli dan penjual tidak menyerahkan dana tapi hanya membayar fee jual beli saham tersebut.
Oke, namun apa yang terjadi dengan penyelesaian transaksinya tuh, Bu? Nah, namanya kan pasar nego ya. Untuk penyelesaian transaksinya itu tergantung negosiasi kedua pihak pembeli dan penjual. Mereka boleh sepakat apakah penyelesaian transaksinya akan T0, yaitu penyelesaian hari Di itu hari itu juga, juga. Mhm. atau T1, atau T2. Nah, yang paling penting diingat, transaksi ini harus dilaporkan kepada Bursa Efek Indonesia. Dan siapa yang akan melaporkan? Apakah antara pembeli dan penjual atau dari pihak sekuritasnya nih, Bu Linda? Dari pihak sekuritasnya, kita sewajarnya memang akan melaporkan transaksi tersebut, Bu. Sebenarnya transaksi di pasar nego agak sedikit ribet ya, Bu ya, dibanding di pasar reguler nih. Kenapa sih para investor masih mau melakukan transaksi di pasar nego? Nah, ada berbagai alasan, ya. Umumnya adalah 3 alasan berikut. Yang pertama, kemungkinan si investor ini punya saham yang kurang dari 1 lot. Karena kalau dia tidak 1 lot, dia tidak bisa menjual belikan sahamnya di pasar reguler. Nah, di pasar nego ini bisa. Secara lembar saham tadi ya? Secara lembar, ya, karena di pasar nego ini bisa dijual belikan per lembarnya, seperti itu alasan yang pertama ya. Nah, yang kedua, kemungkinan harganya itu harga yang di pasar reguler ini tidak cocok. Nah, jadi mungkin si pembeli dan penjual ini sudah punya kesepakatan harga yang di luar market yang sedang berlangsung. Oke. Nah, contohnya ya, misalnya kalau di market tuh ada harga saham 50 ya, ini kan sudah paling bottom ya kalau di pasar reguler. Namun mungkin yang punya saham Rp50 tadi ingin menjualnya kepada temennya gitu kan. Nah, mereka bisa saling berjual beli di bawah harga 50 sesuai kesepakatan mereka berdua. Nah, alasan berikutnya bisa jadi juga terjadi pembelian dan penjualan besar-besaran atau merger antara perusahaan gitu ya. Nah, sehingga kedua perusahaan ini saling melakukan negosiasi harga seperti itu. Nah, makin seru nih ngobrolinnya. Yang ketiga, jenis pasar sekundernya apa, Bu? Nah, yang ketiga ini disebut juga pasar tunai. Sebenarnya pasar tunai ini mirip kok dengan pasar reguler ya. Namun yang berbeda itu sistem pembayarannya. Kalau di pasar reguler tadi kan mekanisme penyelesaian transaksinya T2. Kalau pasar tunai ini mekanisme transaksinya T0, yaitu pada hari itu juga. Dan hanya boleh berlangsung pada sesi 1. Jumlah lot yang diperdagangkan juga minimal 1 lot ya. Nah, ini terjadi biasanya untuk perdagangan reisu ya, atau mungkin gagal bayar ya antara anggota bursa dalam memenuhi kewajibannya, sehingga terjadilah pasar tunai. Kali-kali nih Bu, sahabat Mirai Aset ada yang tertarik untuk melakukan transaksi di pasar tunai. Menu di HOTS nih apa nih Bu? Nah, kalau menu di HOTS untuk pasar tunai, ini sebenarnya sama dengan menu order negosiasi tadi gitu ya. Kalau untuk di HOTS di menu 0813 sebagai berikut gitu ya. Kalau di Neo HOTS ya seperti gambar yang seperti ini, namun ingat nanti dipilih NG-nya kita ganti dulu menjadi TN. Nah, jadi TN ini artinya pasar tunai. Nah, tadi kan Ibu Linda sudah menjelaskan ada 3 jenis pasar sekunder. Nah, dari pasar reguler, pasar nego, dan pasar tunai, apakah ketika sahabat Mirai Aset mau melakukan transaksi, kode sahamnya ini berbeda, Bu? Kode sahamnya sebenarnya sama. Contoh misalnya saham TLKM, yaitu PT Telkom Indonesia Tbk. Kalau di pasar reguler cukup kita ketik kode TLKM. Kalau di pasar nego kita ketikkan TLKM.NG. Kalau di pasar tunai kita ketikkan TLKM.TN. Itu yang membedakan ketiga pasar ini. Dengan jumlah saham yang dimiliki ratusan emiten di Indonesia ini, apakah mereka tersedia semua di pasar, baik pasar reguler, pasar nego, dan pasar tunai nih Bu Linda? Ya, sebenarnya semuanya ada. Kalau di pasar reguler itu kan seperti yang sekarang kita jual belikan ya, kita bisa tinggal ketik kode sahamnya. Nah, kalau di pasar nego dan di pasar tunai itu sangat tergantung ketersediaan
buyer dan sellernya. Apakah ada yang lagi mau jual nego gitu, atau yang mau jual tunai. Kita tinggal kalau mau cek, tinggal ketikkan aja tambahan kode .ng atau .tn di belakang kode saham tersebut. Oke, baik Bu Linda. Terima kasih banyak ya atas informasi pasar sekundernya. Sama-sama Bu Alia. Semoga informasi terkait pasar sekunder yang dibawakan Bu Linda tadi dapat membantu sahabat Mirai Aset untuk upgrade level investasi kalian. Sampai jumpa di Belajar Bareng Mirai Aset selanjutnya dan happy cuan! Happy cuan!